Selamat pagi, perkenalkan nama saya Immanuel Ferita Ginting dengan NIM 4112 301094 dari program studi akuntansi manajerial, jurusan manajemen bisnis, Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Finansial Teknologi, Dukungan Keuangan Eksternal, dan Inovasi Usaha terhadap Kinerja UMKM di Kota Batam. Pada presentasi ini, saya akan membahas 4 bagian utama. Pertama, latar belakang penelitian. Kedua, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ketiga, kajian teori serta model dan hipotesis penelitian. Dan terakhir, metode penelitian yang akan digunakan. UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian UMKM tahun 2025, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 56,14 juta unit usaha. Penelitian ini menggunakan Dynamic Capabilities Theory dari Teach at Competitive dari Teach Al tahun 1997 sebagai landasan utama yang menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif perusahaan ditentukan oleh kemampuannya mengintegrasikan dan mengkonfigurasi ulang sumber daya yang dimiliki, termasuk pemanfaatan teknologi keuangan, akses pembiayaan, dan inovasi usaha. Ada 3 faktor strategis yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, financial technology atau fintech, yang menurut penelitian Rahmawiyata dan kawan-kawan tahun 2025 terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Kedua, dukungan keuangan eksternal. Data Bank Indonesia menunjukkan kredit UMKM mencapai puncak historisnya sebesar 1,5 kuadriliun lebih pada Desember 2025. Ketiga, inovasi usaha yang menurut penelitian Yakub dan kawan-kawan tahun 2021 penting untuk mempertahankan daya saing di era digital. Selanjutnya, fenomena UMKM di Kota Batam. Secara lebih spesifik, di Kota Batam sendiri, data PLUT menunjukkan terdapat sekitar 1.800 pelaku UMKM aktif yang dibina pada tahun 2025, dengan 80% diantaranya bergerak di sektor kuliner, dan pemerintahan Kota Batam menargetkan penyaluran dana bergulir sebesar 11 miliar pada tahun 2025. Namun, realisasinya masih belum optimal dibandingkan jumlah UMKM yang ada. Ini menunjukkan akses dan pemanfaatan dukungan keuangan masih menjadi isu penting di Kota Batam. Adapun research gap pada penelitian ini didasarkan pada 2 kesenjangan penelitian. Pertama, geographical gap. Penelitian Akilah dan Tong tahun 2026 yang menjadi rujukan utama dilakukan pada skala nasional dengan 400 responden, sehingga belum secara spesifik menggambarkan karakteristik UMKM Kota Batam yang memiliki keunikan sebagai kawasan perdagangan internasional. Kedua, time gap. Perkembangan fintech, pola pembiayaan, dan inovasi bisnis terus berubah sehingga model penelitian perlu diuji kembali pada periode yang lebih mutakhir. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana pengaruh penerimaan fintech terhadap kinerja UMKM di Kota Batam? Kedua, bagaimana pengaruh dukungan keuangan eksternal terhadap kinerja UMKM? Dan ketiga, bagaimana pengaruh inovasi usaha terhadap kinerja UMKM di Kota Batam? Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh masing-masing dari ketiga variabel tersebut terhadap kinerja UMKM, sekaligus memperoleh bukti empiris terbaru sebagai bentuk replikasi dari penelitian Akila dan Tong tahun 2026 pada konteks Kota Batam. Secara manfaat, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat relevansi 3 teori utama, serta manfaat praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan dalam merumuskan kebijakan pengembangan UMKM. Penelitian ini menggunakan 3 landasan teori. Pertama, Dynamic Capabilities Theory dari TIS dan kawan-kawan tahun 1997 sebagai teori utama. Lalu, teori UTAUT dari Van Cates dan kawan-kawan tahun 2023
untuk menjelaskan penerimaan teknologi vintage oleh pelaku UMKM. Dan yang terakhir, Open Innovation Theory dari Chesbrook tahun 2003 untuk menjelaskan bagaimana inovasi perusahaan dapat meningkatkan kinerja UMKM melalui kombinasi pengetahuan internal dan eksternal. Adapun model penelitian dan hipotesis didasarkan pada kajian teori dan literatur tersebut. Model penelitian ini menempatkan tiga variabel independen: penerimaan vintage atau X1, dukungan keuangan eksternal atau X2, dan inovasi perusahaan atau X3 yang diperkirakan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kinerja UMKM atau Y. Dari model ini dirumuskan tiga hipotesis. A1, fintech berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. A2, dukungan keuangan eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Dan H3, inovasi perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kota Batam. Untuk populasi dan sampel, penelitian ini menargetkan 150 responden pelaku UMKM di Kota Batam. Penentuan jumlah sampel ini mengacu pedoman Hare dan kawan-kawan tahun 2019 menggunakan aturan 10 kali jumlah jalur struktural yang secara minimum menghasilkan 30 responden. Namun untuk stabilitas model SAMPLS ditetapkan 150 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria pemilik atau pengelola UMKM yang beroperasi di Kota Batam telah menjalankan usaha minimal 1 tahun dan memahami aktivitas operasional usahanya. Penelitian ini menggunakan 4 variabel yang diadopsi dan disesuaikan dari penelitian Akilah dan Tong tahun 2026. Penerimaan vintage diukur melalui kemudahan penggunaan, manfaat, dan kecepatan transaksi. Dukungan keuangan eksternal diukur melalui kemudahan memperoleh pembiayaan dan ketersediaan modal. Inovasi perusahaan diukur melalui pengembangan produk dan proses bisnis baru, dan kinerja UMKM sebagai variabel dependen diukur melalui peningkatan penjualan, laba, dan pelanggan. Seluruh variabel diukur menggunakan skala Likert 1-5. Pengumpulan dan analisis data ini menggunakan kuesioner yang disebarkan secara langsung maupun daring melalui Google Forms, yang sebelumnya akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Untuk analisis data, tahapan SAMPLS mencakup pengujian outer model, meliputi validitas konvergen dan diskriminan serta reliabilitas, kemudian inner model yang meliputi R-square, Q-square, dan effect size, dan terakhir pengujian hipotesis melalui prosedur bootstrapping dengan kriteria t-statistik lebih dari 1,96% dan p-value lebih kecil dari 0,0,5. Penelitian ini direncanakan berlangsung dari Januari hingga Juli tahun 2027 dengan pengumpulan data pada Mei sampai Juni 2027, berlokasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan objek penelitian pelaku UMKM yang beroperasi di kota tersebut. Demikian presentasi proposal tugas akhir saya. Saya sangat terbuka menerima arahan, saran, dan masukan dari Bapak Ibu dosen penguji untuk penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.